sudah dilakukan beberapa kali gelar perkara, termasuk pada hari ini diagendakan yang diberitahukan ke kami adalah melakukan konfrontir antara terlapor kemudian staf yang ada di DPC waktu itu yang mengurus berkas-berkas untuk pencairan dana partai itu. Itu tahapan yang saat ini. Kami apresiasi juga penyidik tidak diam dan tidak berhenti dalam penanganan perkara ini sampai saat ini. Bang, untuk ini kok bang, apa-apa yang telah diperiksa bang? Saat ini sudah diperiksa baik dari pihak Kesbangpol, pihak keuangan, BPKD, pihak bank, Bank Nagari, kemudian dari pengurus juga sudah diperiksa baik dari DPC maupun dari DPD dari Padang. Bang, ini yang dilaporkan ini bang terkait dengan masalah SK. Ini dalam hal mana yang dipalsukan dalam sini bang? Dalam hal ini SK yang dipalsukan, syarat itu SK tahun 2017 dipergunakan pada saat pencairan dana tahun 2020. Dana apa Pak? Dana hibah parpol dari keuangan. Sampai saat waktu itu belum ada perubahan SK yang baru. Jadi sedangkan berkas yang diajukan ke Kesbangpol Pencairan tahun berapa Pak? 2020. 2020. Sementara SK yang dipergunakan masih 2017. 2017 berarti SK. Untuk pengajuan itu waktu pas untuk pengajuan pencairan itu memang SK partai belum ada yang baru keluar bang? Belum. Saat itu belum. Dan yang 2017 itu pengurusnya ketua waktu itu mendiang Pak Saidan, wakil ketua satunya adalah Pak Faris Salami, sekretaris dan bendahara sekretaris Pak Erianto, kemudian bendaharanya Pak Samsul Bahar. Jadi untuk pengajuan pencairan ini bang siapa jadi ketuanya bang? Tetap juga karena mendiang Pak Saidan sudah meninggal itu diapakan surat tugas untuk Pak Faris Salami. Namun ketika diperiksa di berkas itu bendaharanya berubah menjadi Pak Wahyudi dan sekretarisnya berubah menjadi Pak Adri Wilza. Itu yang menjadi bahan dari pelapor untuk melaporkan ini. Oh, berarti dalam untuk SK berarti dalam pengajuan itu bang sepertinya kayak kepengurusan sudah definitif ya bang? Seakan-akan sudah definitif, padahal sebenarnya SK kami tidak mengetahui ada yang baru. Dan setelah dilaporkan itu sekitar bulan Juli baru kami mengetahui ada SK yang baru, tapi tanggalnya tanggal 5 Juni kalau tidak salah. Berarti jauh dari untuk pencairan bang? Jauh. Jarak. Pencairan itu bulan April. Bulan April 2020. Masih di tahun yang sama, tetapi bulannya berbeda. Bulannya berbeda. Tetapi SK yang dipergunakan dalam bundelan berkas itu masih tetap SK 2017. Tapi nama sekretaris dan bendahara saja yang berubah. Sejauh ini bang sudah ada untuk menyelesaikan masalah ini dalam internal partai atau gimana ini bang terhadap bang? Dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian internal, kami memang membuka peluang. Akan tetapi dalam hal ini kami tidak mengedepankan berkaitan dengan internal ini, karena kami makanya dipertahankan penegakannya secara hukum. Apabila ini kejahatan, kami tidak bisa pandang bulu, walaupun ini internal. Kami ingin persoalan hukum ini dikedepankan dulu, terlepas dari salah atau tidaknya terlapor. Karena ini berkaitan dengan adanya dokumen yang dipalsukan. Tambah lagi, kalau seandainya internal, kami memang kemarin itu datang dari pihak DPD, tetapi sampai saat ini kami tidak menerima apa keputusan dari pihak DPD. Itu makanya kami tidak menempuh jalur internal, yaitu jalur politik. Makanya kami mengedepankan proses hukum terlebih dahulu. Pihak Kesbangpol memang tidak tahu bang ini adanya SK definitif sampai mereka atau gimana syarat-syarat untuk pencairan uang ini bang? Ya, syarat-syarat dari pihak Kesbangpol memang kewenangannya ketika dia menerima berkas itu saja yang dia terima. Jadi karena ada SK fotokopi SK di situ, dia tidak juga mempunyai kewenangan untuk mencek ini SK asli atau SK yang tidak asli. Ini syaratnya memenuhi syarat. Karena waktu itu tidak ada komplain waktu itu, jadi dilanjutkan kecuali ada persoalan. Namun setelah itu dilakukan pencairan beberapa bulan baru ada persoalan karena pelapor merupakan bendahara yang sah pada saat itu. Berarti ini ada manipulasi data bang?
Ya, manipulasi data itu kita tidak bisa pastikan, namun SK itu berbeda bendahara dan sekretarisnya di nomor SK 2017 itu. Tapi Pak Parizalnya sendiri itu ada tuh surat tugasnya bang ya? Kalau untuk Pak Parizalnya memang ada, tetapi untuk bendahara dan sekretaris itu tidak ada. Tidak ada ya? Bang, kalau untuk penyelesaian bang, katanya kan ini pengacaranya sendiri sudah menghubungi ya bang, untuk ini diminta untuk menyelesaikan secara internal partai. Ya. Menurut klien abang ini bagaimana bang dengan permintaan tersebut? Jadi menurut kami dan berdasarkan musyawarah dengan klien, persoalan ini karena ini sudah masuk kepada dugaan kejahatan atau dugaan pelanggaran hukum, kami percayakan dulu kepada penyidik. Karena kami tidak ingin dalam internal itu dicampuri dengan kepentingan-kepentingan politik, dan juga kami tidak ingin penegakan hukum ini diintervensi dengan kepentingan politik. Makanya kami kedepankan penyelesaian ini secara hukum saja terlebih dahulu. Cukup bang, masih ada yang sampaikan bang? Cukup. Cukup bang.